Video kali ini merenda tas mini seperti ini hasilnya. Nah, ini diameternya hanya 12 cm. Jadi tasnya kecil ya, bisa untuk ngampau lebaran anak-anak. Alat dan bahan menggunakan benang polycherry untuk hokpennya 3/4. Langsung saja kita awali dengan membuat 5 CH. Satu, 2, 3, 4, 5. Setelah membuat 5 CH, kita slip stitch di rantai yang pertama. Nah, sudah membentuk lingkaran, kita awali dulu dengan membuat 3 CH. Jika sudah membentuk lingkaran seperti ini, di dalamnya ini kita buat 14 kali double crochet. Atau saya singkat menjadi DC ya. 2 kali tusuk. Nah, seperti ini ya. Lakukan sampai mendapatkan 14 kali double crochet, dan untuk totalnya jadi 15 double crochet. Rantai termasuk hitungan 1 ya. Jika sudah selesai membuat 14 kali double crochet, kembali kita hitung dan pastikan di dalamnya ada 15 double crochet dengan hitungan 3 rantai tadi ya. Sudah selesai, saya sudah memastikan isinya ada 14 DC dan totalnya jadi 15 CC dengan 3 rantai tadi. Lalu kita slip stitch di rantai yang ketiga ya. Oke, putaran pertama sudah selesai, kita lanjutkan di putaran kedua. Awali dengan membuat 3 CH. Lalu kita DC INC. Jadi setiap lubang ini kita beri 2 kali tusukan DC ya. INC itu artinya increase atau penambahan ya. Jadi setiap lubang kita beri dengan 2 kali tusukan double crochet. Lakukan sampai ke awalan nanti. Totalnya ada 30 DC. Nah, jadi kalian sebelum membuat slip stitch perhatikan dan hitung kembali ya. Jadi totalnya ada 30 double crochet. Lalu kita slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, pola yang pertama ini udah selesai. Kita putus benangnya. Sekarang kita ganti dengan benang warna putih. Awali dengan membuat slip knot. Boleh kita tusuk dari mana aja. Kalau mau rapi, kita tusuk bagian slip stitch yang terakhir kita buat tadi ya. Agar sisa benang yang warna kuning juga bisa kita slip di belakangnya, jadi rajutannya rapi ya. Awali dengan membuat 3 CH. Lalu kita buat 1 kali DC. Lubang berikutnya kita buat DC INC. Jadi satu lubang ini kita isi dengan 2 kali double crochet ya. Nah, seperti ini. Lubang berikutnya 1 kali DC. Lubang berikutnya DC INC. Jangan lupa untuk menyelipkan sisa benang ke belakangnya agar rajutannya rapi. Nah, masih di lubang yang sama kita beri 2 kali tusukan DC. Atau dinamakan DC increase ya. Saya singkat menjadi INC. Lubang berikutnya beri kali penambahan. Lubang berikutnya 1 DC, seperti itu ya. Lakukan sampai ke awalan. Nanti totalnya ada 45 double crochet. Kita lanjutkan, kita buat slip stitch dulu ya.
Kita lanjutkan dengan membuat 2 CH. Lalu kita buat DC Ponpros ya. Atau saya singkat DCPP ya. Lubang berikutnya kita buat 1 DC. Lubang berikutnya DC INC atau increase ya. Satu lubang kita beri 2 kali tusukan. Dan lubang berikutnya kita buat DC Ponpros atau kita kait di bagian DC ya, bukan di bagian atasnya ya. Lalu lanjut lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya DC INC. Kembali kita buat motifnya ya. Nah, untuk ini kalian perhatikan cara saya mengait di bagian sini ya. Jadi bukan di bagian atasnya ya. Kalau DC biasa kita buatnya di bagian atasnya. Untuk ini kalau DC Ponpros kita kait di bagian pinggirnya sini ya. Oke, lakukan pola yang sama sampai ke penanda. Nah, udah terlihat ya, ini ada garis-garisnya karena kita mengait DC-nya tadi dipakai DC Ponpros. Setelah itu kita buat slip stitch di DC Ponpros-nya. Lanjutkan kembali ke putaran kelima, kita awali dengan membuat CH, lalu buat DC Ponpros atau DCPP ya, saya singkat. Lalu buat 3 kali DC di masing-masing lubang ya. 1, 2, 3. Nah, sudah membuat 3 kali DC, buat lagi DCPP. Nah, ambil di bagian sini ya, terlihat ya saya kaitnya. Lalu lubang berikutnya 1 DC, 2 DC, 3 DC. Jadi polanya 3 DC lalu 1 DC PP ya. Oke, sudah selesai. Selesaikan sampai ke putaran awalan ya. Selesai untuk putaran kelima, hasilnya sudah cantik ya, sudah terlihat seperti ini. Lalu kita slip stitch di DC Ponpros-nya. Kita lanjutkan di putaran ke-6. Awali dengan 2 CH, buat Ponpros double crochet. Lalu 1 DC, lubang berikutnya DC INC atau DC penambahan. Dalam satu lubang kita beri 2 kali tusukan DC. Lubang berikutnya 1 DC. Lubang berikutnya kita buat DC Ponpros. Lubang berikutnya 1 DC. Lubang berikutnya DC INC. Lubang berikutnya 1 DC. Lubang berikutnya kita kait DC Ponpros. Jadi untuk DC Ponprosnya ini kita lanjutkan aja ya untuk ke atasnya seperti itu ya. Jadi kita kait, nanti dia akan membentuk garis seperti ini. Lakukan pola yang sama, memutar sampai ke awalan. Nah, udah selesai untuk putaran ke-6 ini. Kita slip stitch di DC Ponpros. Selesai putaran ke-6, kita lanjutkan di putaran ke-7. Awali dengan membuat 2 CH, lalu kita buat DC Ponpros. Lubang berikutnya kita buat 1 DC, lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya 1 DC, lubang berikutnya 1 DC. Jadi totalnya ada 4 DC, masing-masing lubang 1 kali DC ya. Kita buat lagi 1 kali DC Ponpros. Nah, kita ulangi polanya sampai memutar ya. Jadi 1 DC Ponpros, 4 DC ya. Setelah selesai di putaran ke-7, kita buat slip stitch di DC Ponpros. Kita lanjutkan di putaran ke-8, awali dengan membuat 2 CH. Lalu untuk ini saya buat polanya DC back loop ya. Jadi hanya diambil di bagian depannya aja, bagian belakangnya tidak saya ambil
karena nanti fungsinya untuk lubang bagian SC yang ke dalam ya. Terlihat ya. Nah, jadi polanya seperti ini. DC INC seperti ini ya. 1 kali DC, lalu DC INC 2 kali ya. Nah, satu lubang kita beri 2 kali tusukan, sebanyak 2 kali ya, diulangi. Lalu 1 DC, setelah itu 1 rantai, dan setelah membuat 1 rantai, buat slip stitch di DC punpros tadi ya. Kita lanjutkan mengulangi pola. Buat kembali 1 CH. Setelah membuat 1 CH, lalu buat 1 kali DC back loop ya, tidak dikait semuanya ya. Jadi hanya diambil bagian depannya aja seperti ini ya. DC INC, jadi 1 lubang kita beri 2 kali tusukan DC. Lubang berikutnya DC INC kembali. Nah, terlihat ya ada garis bagian belakang ini. Jadi yang kita kait hanya 1 benang saja ya. Lubang berikutnya 1 kali double crochet. Maaf, ini salah, lalu kita beri 1 rantai dulu ya, baru kita tusuk slip stitch di DC punprosnya tadi. Nah, lakukan pola yang sama. Untuk polanya lebih jelas lagi udah saya cantumin di bagian atas ya. Kalian bisa mengulangi polanya sampai selesai seperti ini. Nah, untuk jumlah bunganya ini ada 15 bunga kelopak seperti ini ya. Setelah selesai, kita buat slip stitch di DC punpros. Setelah itu nanti kita buat SC di bagian belakangnya. Nah, lalu ada garis-garis ini, langsung saja kita kerjakan membuat SC. Masing-masing lubang kita beri 1 kali tusukan SC. Lakukan memutar sampai mendapatkan 4 kali putaran. Lanjutkan kembali sampai ke awalan dan lakukan terus sampai mendapatkan 4 kali putaran SC ya. Nah, untuk diameter tas ini lebarnya 12 cm. Jadi kecil. Kalau kalian ingin membuatnya lebih besar, kalian bisa mengulangi pola sebelum di terakhir ya, sebelum di putaran ke-8. Jadi kalian bisa mengulang-ulang terus. Jadi untuk putaran berikutnya ada penambahan INC, untuk untuk putaran berikutnya tanpa ada penambahan, lubang berikutnya ada penambahan, seperti itu ya. Tahu kalau belum jelas kalian bisa komentar, nanti akan saya buatkan juga yang pola yang besar ya kalau belum paham. Nah, buat 2 pola yang sama, lalu kita satukan seperti ini. Jadi untuk bagian atasnya ini saya kosongkan 25 tusuk SC bagian sisi kiri dan sisi kanan ya. Lalu sisahkan benang agak panjang untuk memasang resletingnya. Nah, untuk tutorial kali ini saya menggunakan resleting ya, karena biar kuat, apalagi kalau anak-anak makainya bisa dimasukin uang koin. Kalau hanya dijepit takutnya nanti uangnya jatuh ya. Jadi langsung aja dipasang resleting. Untuk tas mini ini tanpa saya kasih puring, karena memang untuk tujuannya sih untuk dipakai untuk ngampau anak saya nanti lebaran ya. Jadi kalau tanpa puring itu isinya bisa banyak, karena memang rajutan kan melar ya. Kalau dikasih inner dia lebih sempit, jadi nggak bisa dimuat banyak ya, begitu ya. Tapi kalau pakai inner lebih rapi dan cantik. Nah, sudah selesai seperti ini. Sudah cantik, kita ke proses pembuatan daun ya. Nah, untuk pembuatan tali sudah ada di video saya sebelumnya, nanti saya cantumkan di link deskripsi.
Awali dengan membuat 14 CH. Setelah itu, setelah membuat 14 CH, skip 1 CH lalu buat 1 SC. Lubang berikutnya 1 HDC. Lubang berikutnya kita buat 2 kali double crochet. Masing-masing lubang ya. 1. Lubang berikutnya 2. Lanjut kita buat TRC atau triple crochet selabanya 4 kali atau 4 lubang ya. 1, 2, 3, 4. Pastikan kembali hitungannya benar ya. Kita hitung kembali. Untuk langkah selanjutnya kita buat 2 double crochet atau 2 DC. Masing-masing lubang ya. 1, lubang berikutnya 2. Lanjut kita ke langkah selanjutnya, yaitu buat HDC. Lubang berikutnya ya, 1 HDC. Setelah itu, lubang berikutnya kita buat 1 SC. Selesai ya. Jadi untuk ujungnya ini tersisa 1 lubang, kita buat slip stitch. Lanjutkan kita peputar. Kita buat pola sama seperti tadi. Diawali dengan membuat 1 SC, lalu 1 HDC, lalu 2 DC, masing-masing lubang ya. Jadi untuk pola ini setiap lubang kita isi dengan 1 kali tusukan, yaitu menggunakan pola SC, HDC, DC, dan TRC. Lanjut, untuk pola selanjutnya sudah membuat 2 kali double crochet. Lanjutkan lagi di lubang berikutnya, kita buat 4 TRC. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah membuat 4 TRC, lalu kita buat 2 DC. 1, 2. Selanjutnya buat 1 HDC. Lubang berikutnya buat 1 SC. Setelah itu tersisa 1 lubang, kita buat slip stitch. Selesai, tambahkan 1 rantai untuk penutup. Nah, seperti ini hasilnya ya.
Setelah itu kita buat 25 CH atau sesuai keinginan kalian ya. Karena ini untuk gantungan kunci yang akan saya buat dengan motif 2 daun. Setelah itu kita buat pola seperti awalan ini tadi ya. Diawali dengan membuat 14 rantai. Dan lakukan pola yang sama. Nah, seperti ini polanya diulangi kembali. Nah, sudah jadi seperti ini hasilnya.